jamaah yang hadir dalam acara Gema Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan malam hari ini malam yang penuh barakah. Amin. Malam yang turunnya taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang hadir semoga dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini acara Muharraman 10 Muharram itu diperingati sebagai tanda cinta kita kepada anak-anak yatim. Kenapa kita harus cinta kepada anak yatim? Baginda Rasulullah SAW, ana wal yatim, kata Nabi, aku dan anak yatim itu bagaikan jari tengah dan telunjuk, kata Nabi. Jadi kalau orang cinta sama anak yatim, insya Allah Nabi cinta sama kita. Kalau kita mau usin anak yatim, maka Nabi otomatis gak senang sama kita. Ini malam hari ini acara yang luar biasa, penuh hikmat, penuh barokah. Kenapa kita kumpul? Yang pertama, kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dirikan majelis ini majelis mubarakah. Untuk apa ini majelis mubarakah? Majelis barakah untuk nyingkirin kemaksiatan. Majelis yang berkah untuk nyingkirin kemaksiatan. Maka tatkala diadakan acara seperti ini, maka tuh para pendahulu kita ini yang dulu aktif di majelis, diantaranya almarhum Almarhum Haji Rahmat, kita doakan beliau, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunikan dosa-dosanya, Allah berikan kubur Allah amin jannah. Almarhum Almarhum Pak Romli, kita doakan Allah luaskan kuburnya, terima amal ibadahnya, ampunkan dosa-dosanya. Pak Sujatmiko juga beliau kita doakan Allah terima amal ibadahnya, ampunkan dosa-dosanya, diluaskan kuburnya. Ada juga Pak Agus, ada juga Engkong, Pak Sumadi yang beliau dulu berjuang untuk majelis, habis-habisan dia berjuang sampai maut menjemput dia. Maka malam hari ini beliau senang semuanya. Amin. Pak juga almarhum Pak Suri yang dulu juga berjuangnya beliau nggak kenal lelah, nggak kenal capek. Kalau majelis ada kegiatan kebaikan, kebagian kepahalaan. Kita senang ada kebaikan. Kita senang ada pengajian, kebagian tuh mereka pahalanya, mereka senang ada kiriman dari malaikat. Wah bulan bin bulan ada kiriman, malam hari di majelis taklim ada kegiatan ini sampai dia. Senangnya luar biasa ya. Yang mati senang, yang hidup bahagia. Masya Allah luar biasa biasanya. Sampai kadang baginda Rasulullah SAW yaitu almarhum Muhammad Abu Ilaih di umul kiamat. Seseorang bersama seorang yang dicintai. Kalau kita cinta sama ulama, insya Allah nanti kita pun bersama dia bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita jaga amal-amal kita di rumah kita, di lingkungan kita. Kita jaga amal-amal kebaikan kita ini. Jangan kita jadikan hidup kita ini yang sebentar lagi. Ukuran kita ini umurnya gak panjang udah sekalian. Ada yang 55, Nabi 63 sebentar lagi. Yang udah 60, Nabi 63 sebentar lagi. Ya, yang udah 62 sebentar lagi ada yang sekalian. Benar gak? Yang udah 62 tahun 11 bulan 29 hari bentar lagi tuh hari sekalian. Yang gak begini tebok tialengannya bagikan anak-anak yatim punya hadis sekalian. Kenapa? Kalau dia panjang umur berkah rezekinya, berkah segala-galanya. Kalau dia wafat, insya Allah husnul khatimah. Jadi anak yatim itu memang luar biasa. Jadi anak yatim ini punya kelebihan. Anak yatim kalau bandelnya luar biasa, bandelnya luar biasa. Emang begitulah anak yatim sekalian. Ya. Karena kenapa? Dia maklum anak yatim, kalau ditinggal ibunya, ditinggal ayahnya. Kewajiban kita untuk mendidik anak yatim. Kewajiban kita untuk menyayangi anak yatim. Kewajiban kita untuk menyantuni anak yatim. Tanggung jawab kita dari anak yatim. Orang yang senengin anak yatim, nyantunin anak yatim, ngebahagiain anak yatim, nanti anak yatim di pintu surga panggil nama kita. Nah mungkin dipanggil nama anak yatim, Allah suruh anak yatim nanti kumpul di pintu surga. Anak yatim, bocah-bocah, anakku yang meninggal masih kecil, kumpul nanti di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti manggilin orang-orang yang dulu nyenangin dia, ngebahagiain dia,
Dipanggil tuh bulan Gilbert, ditarik kita. Ditarik tangan kita, ditarik baju kita, ditarik sarung kita, didorong biar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang ini anak yatim pelit luar biasa, betul nggak? Nyanturin anak yatim, yang disanturin anaknya, yang dilihatin ibunya, betul nggak? Betul nggak? Anak yatim yang disanturin anaknya nih, yang dilihatin ibunya aja sekalian itu. Jadi orang kita kadang-kadang begitu. Apalagi kadang-kadang kalau anak yatim ditinggal ibunya masih muda, wah urusan jadi buatan sekalian. Betul nggak? Nenek-nenek santunin cukup buat apa aja dah. Paling jadi yang masih muda-muda santunya 300.000 begitu aja sekalian, Masya Allah. Jadi kadang-kadang kalau nyantunin itu jangan lihat itu. Pokoknya kita lillahi ta'ala, kita kasih anak yatim. Kita senang di anak yatim. Dia bahagia. Duitnya ntar bisa dibeli buku buat sekolah, betul nggak? Dia bisa baju buat sekolah. Kan bahagianya luar biasa senang. Jangan pelit-pelit kalau urusan ibadah. Sama anak yatim jangan pelit, sama guru jangan pelit. Ada sekalian. Kalau kita pelit sama anak yatim, nggak berkah rezeki kita. Nggak berkah rezeki kita. Kalau kita rezeki kita mau makmur, hidup mau berkah, hidup mau sejahtera, sering-sering sedekah. Ke masjid, mushola, majelis taklim, guru-guru yang ada kasih duit. Kita lagi nggak punya duit, kasih guru, kasih ini segala macam. Itu rezeki kita diluasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita hitung-hitungan urusan dunia buat orang-orang baik, maka Allah akan hitung-hitungan di dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak hitung-hitungan, Allah nggak hitung-hitungan dunia sama kita dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih terus. Anak yatim berapa orang santunan? 30 orang, 15 orang tanggung jawab saya. Begitu ada sekalian. Santunan anak yatim 30 orang. Ya, saya mah satu orang berbagi 2 aja dah, begitu ada sekalian. Santunan berdua patungan buat anak yatim. Surga urusan patungan, bayangin sekalian. Buat maksiat ngabisin duit, kata mau tanggung ratusan juta, habis buat maksiat, nggak ada bikin-bikin panjang tuh. Tapi kalau buat kebaikan surga, emang begitu, jalan menuju surga dipenuhi dengan gak enak. Tapi kalau jalan menuju neraka penuh dengan kesenangan. Makanya kita ini hidup, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Jangan sampai kita dibilang rugi terus saja sekalian. Rugi, udah sholat, udah ibadah, tapi rugi melulu. Kenapa? Hati kita jelek. Hati kita kurang bagus nih, hati kita nih banyak iri, banyak sifat dengki, sifat hasut, sifat jelek dalam hati kita ini. Buang jauh-jauh. Sekarang udah 1445 Hijriah. Udah ganti tahun, kalau kita masih begitu juga, masih pelit juga, kan al-baqilu qaribu minan nar wa ba'idun minal jannah. Orang yang pelit dekat dengan neraka, jauh dari surga. Kita hati-hati, kalau kita punya duit banyak, ujian bagi kita. Kita jadi orang susah, ujian juga bagi kita. Orang kalau hidup dalam kesusahan, pasti timbul kemaksiatan, pasti timbul sifat-sifat yang jelek tuh. Tapi kalau orang yang duitnya banyak, pasti akan timbul dalam hatinya dia, di dalam pikirannya, untuk apa nih? Untuk hura-hura, untuk senang-senang. Orang kalau duitnya banyak, mobil ada, pengen jalan-jalan ke puncak, betul nggak? Nggak ada yang mau ziarah. Ziarah itu kalau dipimpin diajak baru berangkat. Kalau nggak, keluarin mobil, jalan, bawa anak. Makan sate, makan sop segala macam puncak, itu 3.500.000. Makan sate sop 3.500.000. Ziarah ngomong-ngomong patongan, gocap aja sudah bener sekalian, gocap. Pakai nonggak 3 hari aja. Buat kebaikan, Masya Allah luar biasa. Ini orang kita kadang-kadang begitu hati sekalian. Memang kadang-kadang untuk kebaikan hati kita bertentangan kadang-kadang. Seperti malam hari dia bersusah payah. Dia kan ngumpulin orang buat ini ada satu ada yang nyumbang segala sesuatu. Insya Allah mudah-mudahan yang memberikan sumbangsinya baik moral material, insya Allah menjadikan ladang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doain panitianya PHBI yang selalu beliau sekalipun boleh dikatakan hatinya ujiannya berat. Ini acara jalan apa enggak kan sudah sekalian. Alhamdulillah pada hari-harinya berjalan semuanya. Anak yatim bisa disantunin, nanti mungkin konsumsi bisa disiapin, ada makan. Ini kan berkah luar biasa. Jangan takut kalau buat kebaikan. Kalau buat kebaikan jangan takut kita bakal kekurangan. Bahkan kalau buat kebaikan insya Allah lebih aja sekalian. Kalau buat kebaikan insya Allah lebih berkah semuanya sekalian. Mari kita ini yang berpartisipasi, saya doain mudah-mudahan duitnya nggak habis-habis dari sekalian. Yang nggak nyumbang nggak apa-apa dari sekalian. Mungkin belum punya duit, mungkin tahun depan dari sekalian. Masih banyak kesempatan. Yang nggak nyumbang kita doain juga biar sehat, banyak umur dan juga berkah dalam kehidupannya dari sekalian. Hadirin yang terakhir, anak-anak yatim itu beliau itu sebetulnya nggak mau jadi anak yatim. Sebetulnya anak yatim nggak mau jadi anak yatim, cuman memang kehidupan yang menjadikan beliau jadi anak yatim. Ya,
kehidupan yang menjadikan beliau menjadi anak ya. Kita lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sahabat-sahabat yang terbunuh perang bersama Rasulullah, anaknya dilindungi sama Nabi, dijaga sama Nabi, disantuni sama Nabi. Makanya Nabi apa kata Nabi? Anak abdul yatim, kata Nabi. Aku ini bapaknya anak yatim, kata Nabi. Nabi marah kalau ada orang yang mau anak yatim. Nabi marah kalau ada orang yang masuk sama anak yatim. Nabi marah kalau ada orang yang pelit sama anak yatim. Kenapa? Nabi bapaknya anak yatim. Kalau kita bantu anak yatim, kita nyumbang anak yatim, ngasih hadiah anak yatim, insya Allah nanti kita bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kepengen nanti di padang mahsyar kita bisa berjabat tangan sama Nabi Muhammad. Kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Kan enak. Kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Kita di dunia dulu suka bantu anak yatim, masih anak yatim. Jangan cuma di 10 Muharram, jangan cuma di bulan Muharram. Kalau perlu setiap minggu, sebulan sekali. Kalau kita masak enak-enak, anak yatim kita panggil ke rumah kita. 2 orang, 3 orang, 4 orang, ajak mereka makan bareng ke rumah kita. Kalau kita nggak mau repot, kasih besek, anterin ke rumahnya dia. Jangan tuh anak yatim suruh ngambil beseknya ke rumah kita, anterin sama kita. Anak kita sekolah. Ibu masak besok yang enak-enak bu. Berapa orang? 5 orang. Bawa besek anterin anak yatim. Nih hadiah makanannya, ini hadiah duitnya. Itu namanya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kadang-kadang mau berbuat baik tapi nyusahin orang. Mau nyumbang karpet buat masjid, orang suruh ngambil karpetnya di Jatinegara. Mau nyumbang buat anak yatimnya suruh ngantri di rumah kita nih. Ini namanya orang berbuat baik tapi nyusahin orang. Dulu kan sekalian. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Beliau kalau udah lihat anak yatim, diambil dari Baitul Mal, dibagikan, diantarkan, sudah dipanggil beliau sampai kata orang-orang yang bantuin para khalifah. Ya khalifah biar aku saja yang manggur. Apa kata beliau? Kau tidak akan sanggup menanggung dosa-dosanya, maka akan tanggung. Aku panggul nih semuanya, gandum-gandum ini, makan ini, akan aku berikan langsung pada mereka. Itulah para sahabat baginda Rasulullah. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Yang nanti bisa sehat, panjang umur, barokah. Anak yatim kita doakan juga sehat, panjang umur, barokah. Yang sekolah kita doain dia sekolahnya lancar. Biar kelak mereka jadi pemimpin bangsa yang saleh, yang salehah, yang amanah, yang membawa keberkahan bagi kita semuanya. Kita doa juga kampung kita di Citayam. Citayam ini udah banyak maksiat, kita jangan nambahin lagi maksiat di Citayam. Kita ringanin maksiat-maksiat di Citayam juga, kan? Biar kampung kita berkah, betul nggak? Biar kampung kita berkah, biar turun rahmat, turun hidayah, biar gampang. Gara-gara orang berbuat maksiat, orang dagang jadi segala laku. Orang tani pada mati, ada yang gara-gara betul. Gara-gara nggak turun keberkahan di kampung yang kita cintai. Boleh kampung kita selalu barokah, karena kita ini kita tahu para alim ulama dulu di sini di Citayam sampai di sini kita doain berjuang yang luar biasa. Insya Allah kita bisa jaga Citayam bagi kita semuanya. Mari kita berikan Fatihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, ucapan terima kasih yang tadi nggak saya sampaikan kepada para pengurus yang Majelis Ahmadiyah, para hadirin, para guru-guru, para simpatisan, para ibu-ibu yang telah mempersiapkan makanan, hidangan dan sebagainya, yang telah berjuang luar biasa. Mudah-mudahan satu tetesan keringat yang dia teteskan di dalam tubuhnya, insya Allah dapat menduduhkan beliau di padang mahsyar sekalian. Dan doain semuanya yang hadir juga, semoga urusan-urusan kita dimudahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena urusan kita ini dunia berat sekalian. Ujian kita makin berat, telur naik dulu hadirin sekalian. Betul nggak? Telur naik. Gimana ntar generasi kita? Sekarang udah telur mahal dulu ke zaman kita kan telur 2.500. Banyak kita telur, kita bisa makan telur 3 biji sekali goreng. Sekarang kita telur 1 biji dipotong 4. Kenapa? Anaknya 4 orang ada yang ada. Mudah-mudahan harga-harga turun hadirin sekalian. Biar kita ini generasi ini paling sehat, betul nggak? Kita makan tempe juga pala puyang hadirin sekalian. Tempe mulu kita makan puyang pala. Makan sayur bayam mulu, ngantuk mulu hadirin. Makan kangkung, mau tidur mulu hadirin sekalian gitu. Tapi yang mudah-mudahan yang berkah yang hadir pada malam hari ini, semoga rezekinya dilurasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rezeki luas, mau makan kambing, beli kambing gampang, betul nggak?
Mau makan ini gampang, ini gampang. Kalau rezeki lu jangan banyak, rezeki luas berkah. Tapi guru saya Sidilwali Habib Abdurrahman Segaf kata kalau dia rezeki yang banyak, yang beri berkah, hadir sekali. Berkah. Mau beli motor duitnya ada, mau beli rumah duitnya ada, mau beli mobil duitnya ada, mau kawin lagi ada duitnya ada. Berkah. Jadi kita minta rezeki yang barokah. Jika kita pakai buat guru saya Sidilwali Habib Abdurrahman Kamil Segaf, juga Habib Umar Waqqas, Habib Zain bin Ahmad Ajubri, para guru-guru saya, kita doain mudah-mudahan juga al-qiyamah amal ibadahnya, alhamdulillah dosa-dosanya, dan Allah jadikan kubur mereka. Allahumma jannah biramil Fatihah.